yang WA saya ketua umum partai. Wow. Semua partai dengan masing-masing perspektifnya. Itulah. Nah, jadi saya udah kebaca ini semua ini dari golongan kiri dan golongan kanan rame semua. Pak, kalau misalnya balik ke yang tadi, jadi sebenarnya menurut Pak Jimli, pencalonan Gibran itu masuk dalam dinasti politik nggak? Itu berarti Pak, untuk pasal yang digugat, kalau misalnya usia calon presiden atau wakil presiden itu pengen dikembalikan atau malah betul-betul pengen diturunkan, itu harusnya nanti diubahnya di periode mendatang oleh DPR kan? Masih bisa kan? Berarti pasal yang sudah diubah oleh MK ini kalau mau dikembalikan atau misalnya ditambahi menjadi gubernur itu pernah menjabat atau sedang menjabat gitu ya? Ya mudah-mudahan lah sesudah putusan MK reda gitu, walaupun sebelumnya tegang. Ya, baik itu udah kelihatan kubu satu, kubu dua, kubu tengah. Yang ribut ini kan dua kubu kiri kanan. Kayak Refli, dia kan tim suksesnya Amin. Ya Pak jadi ngamuk. Di sini juga ngamuk. Semua ngamuk. Jadi semua orang yang emosional atau bahkan ya ya subjektivitas pilihannya sendiri karena ini udah deket pemilihan ini. Nah gitu loh. Jadi susah mencegah orang untuk tidak emosional. Yang emosional ini sudah tahu. Ini mantan menteri, pejabat, yang SM, yang WA saya ketua umum partai. Wow. Semua partai dengan masing-masing perspektifnya. Itulah. Nah, jadi saya udah kebaca ini semua ini dari golongan kiri dan golongan kanan rame semua. Maka yang muji-muji ya sesudah putusan gitu loh. Tapi yang kubu tengah ya agak marah-marah juga gitu. Tapi kita ini kan harus membuat putusan ya kan profesional untuk solusi. Jadi jangan melihat menang kalahnya. Yang kubu tengah justru merasa ketika gugatan mahasiswa NU itu ditolak, mereka juga jadi punya excuse tuh kan. Putusannya benar kemarin, buktinya Anwar Usman gak ikut, hasilnya ditolak gitu. Kan jadi excuse juga tuh Pak ya kan. Gitu. Pak, soal revisi undang-undang MK tadi, terus kan majelis banding. Nah itu Pak Jimli kan pernah nyebut juga bahwa majelis banding tuh harusnya nggak usah diatur oleh MK, nggak usah dipilih oleh ketua MK dan hakim konstitusi, diatur oleh undang-undang saja. Nah revisi undang-undang MK yang kemarin yang hampir disahkan itu sudah mengatur majelis banding belum Pak? Belum saya belum rasa. Ya. Tapi belum saya sudah kasih saran, udah saya kirim ke masing-masing fraksi itu supaya ditiadakan aja lah itu. Ditiadakan aja majelis banding itu ya, kecuali kalau memang harus ada ya harus diatur di undang-undang. Tapi yang jauh lebih baik lagi itu kita bikin men aja, Mahkamah Etika Nasional, tempat banding tertinggi semua lembaga penegak kode etik ya, baik lembaga negara, lembaga pemerintahan maupun profesi ya kan. Ya, kayak Terawan misalnya dipecat oleh ID, bandingnya ke Mahkamah Etika Nasional. Nanti kalau misalnya MK ada diberhentikan, bandingnya ke jadi objektif tidak internal. Iya. Pak, saya kemarin juga tertarik begini Pak, kan ada undang-undang pilkada. Ini sedikit juga soal MK dan pemilu lah ya Pak ya. Iya. Ada undang-undang pilkada, terus mengatur pasal soal keluarga pertahanan nggak boleh maju gitu. Tapi di MK kemudian ada yang gugat dan disetujui gitu. Tahun berapa itu ya lupa. Tahun 2015. Jadi gimana kita mau menghambat misalnya dinasti politik gitu ya? Karena tujuannya katanya itulah intinya. Tapi visinya kok beda, MK kok malah menyetujui, jadi seolah-olah kepentingan sekelompok atau segelintir orang mengalahkan kepentingan yang lebih besar gitu. Nah itu bagaimana Pak supaya kedepannya juga tidak terjadi lagi hal yang seperti itu? Ya saya setuju itu bahwa hanya harus dikendalikan. Karena budaya politik kita kan masih sangat feodal. Jadi saya di berbagai buku saya sebut itu gejala feodalisme
politik ini harus diarahkan supaya lebih modern. Nah, maka saya bilang di Australia, saya kasih kuliah umum di sana di Melbourne University. Kalian ini saya bilang kerajaan, ya kan, bagian dari Inggris, tapi perilaku politiknya republik. Nah, beda sama Indonesia. Indonesia itu republik, perilaku politiknya kerajaan. Itu baru saya mau tanya, Pak, pernyataan itu. Iya. Nah, jadi saya setuju sekali kritik-kritik pada putusan MK itu mengenai pilkada itu. Nah, cuma ya tetap aja kita kan harus menghormati apa yang udah diputus, karena itu ke depan itu kita sangat memerlukan statesmanship yang lebih berkualitas di antara bersembilan ini. Jadi dia jangan hanya melihat titik koma, tidak hanya melihat soal hak asasi manusia dalam arti sempit, tapi putusan MK itu harus social engineering menuju modernisasi politik. Nah, gitu. Jadi kalau menurut saya aturan yang dulu itu tidak boleh langsung itu, ya sudah benar. Itu sudah benar. Bahkan ini harus diperluas ke partai politik. Misal ketua umum partai politik tidak boleh digantikan oleh tokoh yang punya hubungan darah dengan dia, kecuali ada periode antara. Nah, misalnya begitu. Nah, tapi ini harus ada desain besar dari modernisasi sistem politik kita. Jadi tidak bisa hanya satu persatu undang-undang pasal ini. Jadi harus ada sesudah harapan saya gitu ya, sesudah 25 tahun reformasi, 20 tahun lagi menuju Indonesia emas. Jadi periode 2025 nanti sesudah terpilih pemerintahan baru, harapannya supaya ada reformasi gelombang kedua. Disitulah kita mengevaluasi seluruhnya, termasuk misalnya tentang KKN yang menjadi cita-cita aspirasi reformasi anti KKN. Ini sudah sukses belum? Kayaknya belum. Malah makin menjadi-jadi. Kolusi, korupsi, dan nepotisme. Pencalonan Gibran menurut Pak Jimli bagian dari nepotisme? Nah, itu bagian yang tidak bisa kita satu persatu begitu. Nanti nyalain Jokowi, nyalain Gibran. Ini kan udahlah, nggak usah lagi mempersoalkan aturan main. Pertandingan sudah jalan. Jadi kalau sudah ada pertandingan bola, jangan lagi demo ke FIFA untuk mengadakan aturan main. Nah, ya bisa lagi. Jadi maksud saya desain menyeluruh supaya kasus-kasus kayak sekarang ini nggak terjadi lagi. Bukan hanya soal Gibran, semua partai itu dinasti semua. Semua dinasti politik ya. Nah, tapi kira-kira dengan kondisi kayak gitu bisa nggak di DPR dihasilkan undang-undang yang mengatur partai politik agar tidak dinasti politik? Padahal mayoritas partai politik mungkin dinasti politik. Ya, kalau kita dapat presiden yang punya wawasan luas dan dia punya kemandirian, ya kan, tidak diatur-atur oleh oligarki, bisa aja. Nah, yang penting kita menyuarakan suara-suara publik supaya itu menjadi public policy. Jadi kalau sudah jadi pikiran banyak orang, ya menjadi kesadaran umum, nah itu mudah menjadi public policy. Banyak contohnya. Waktu saya memimpin DKPP, saya bikin tim pemeriksa daerah, TPD. Padahal di undang-undang nggak ada. Saya bilang sama teman-teman, ini perkaranya banyak banget. Nah, ini lembaga kecil. Jadi kita perlu membuat tim pemeriksa daerah, tapi tidak memutus. Yang memutusnya tetap kita. Nah, itu kita bikin kan. Lalu dalam undang-undang revisi selanjutnya 2014, itu praktek itu dimasukkan oleh partai politik dalam undang-undang baru. Artinya kalau ada ide-ide yang dianggap berguna, ya kan? Itu diterima pasti oleh pembentuk pengambil keputusan. Tapi bagaimana sebuah cita-cita yang baik itu, Pak? Nanti tiba-tiba besok-besok ada yang gugat lagi ke MK. Lalu dipenuhi. Nah, itu bagaimana supaya itu tidak terjadi gitu. Udah capek-capek nih bikin undang-undang yang bagus.
membatasi dinasti politik lah, seperti yang tadi Pak Jimli contohkan lah, misalnya partai politik jangan keluarganya kemudian menggantikan dan sebagainya dalam waktu yang tanpa jeda misalnya. Lah terus tiba-tiba ada yang menggugat besok misalnya anak ketua partai politik, saya mau jadi ketua partai politik langsung gitu, nerusin. Nah, bagaimana caranya supaya MK tidak mengabulkan gugatan itu? Ya nanti kan hakim ini juga belajar. Makanya budaya menulis buku, budaya membaca buku itu sejak zaman saya itu kan diteruskan sampai sekarang. Maka setiap tahun ada peluncuran buku gitu, dan MK itu sudah diberi award ya sebagai lembaga yang paling banyak menerbitkan buku yang sekarang ini, tahun sekarang ini. Nah, jadi saya berharap di bawah kepemimpinan baru ini budaya diskusi, budaya intelektual itu tumbuh. Nah, sambil kalau yang tadi saya bilang ya, desain besarnya itu bisa dipahami banyak orang. Jadi bukan hanya titik komanya undang-undang pilkada. Gitu loh. Ya. Karena yang dipersoalkan oleh orang itu hak asasi manusia. Nah itu, kan? Karena selalu berbenturan dengan itu, hak orang dong untuk maju, hak orang dong seperti padahal itu. Kita kan harus menyesuaikan implementasi HAM itu dalam konteks sosial budaya kita. Seperti misalnya politisi ini bilang, masa nggak boleh anak saya ketua umum, anak saya jadi ketua ini gitu, atau anak saya meneruskan, atau anak saya ikut berpolitik dan menjadi kepala daerah. Ini kan excuse, jadi alasan pembenaran gitu Pak. Itu dia. Jadi saya rasa sambil belajar dari putusan itu, mudah-mudahan MK ke depan asal itu ya desain yang tadi saya bilang diperkenalkan oleh pemerintah yang akan datang. Jadi bukan hanya titik koma satu persatu, tapi menyeluruh gitu. Termasuk juga dalam birokrasi. Ya, nah sekarang ini coba lihat tuh di kejaksaan, di kepolisian, anak-anak mantan polisi jadi semua. Ya iya, nah, jadi begitu. Akhirnya turunan juga semuanya. Itu dia. Nah ini yang harus dibenahi. Kita memerlukan modernisasi institusi sosial ekonomi politik supaya peradaban bangsa kita maju. Syaratnya kualitas institusi sosial ekonomi dan politik kita modern. Nah syaratnya ya tidak feodal itu antara lain. Nah gitu loh. Jadi masih banyak yang harus kita kerjakan. Tapi sepanjang menyangkut MK, saya percaya mereka menuju perbaikan. Pak, balik ke soal dinasti lagi nih. Kita masih bahas soal dinasti. Partai pendukung misalnya, partai pendukung Gibran itu kan atau siapapun lah mengatakan bahwa bukan dinasti dong, kan ini dipilih oleh rakyat gitu. Atau misalnya kalau penunjukan langsung itu baru dinasti, tapi kalau dipilih rakyat itu bukan dinasti. Ya udah, misalnya kita anggap contohnya Gibran, dan itu adalah pembelaan dari partai-partai koalisi. Pak Jimli sendiri melihat itu apa? Iya, akhirnya kan rakyat yang menentukan. Bagaimana kalau rakyat mayoritas memilih Prabowo Gibran? Nah, terus bagaimana? Walaupun apa mau dianggap salah? Walaupun ada narasi bahwa ya udah kalau memang dianggap cacat hukum ya jangan dipilih begitu ya. Itu tadi saya bilang undang-undang yang dibuat oleh anggota parlemen yang masuk penjara banyak. Undang-undangnya kan tetap sah berlaku. Jadi berlaku prinsip praesumptio iusta causa. Ini tradisi negara hukum seluruh dunia. Jadi undang-undang itu sah berlaku. Presumption of constitutionality. Dia harus dianggap konstitusional sampai lembaga resmi yang berwenang menyatakannya tidak berlaku. Nah gitu loh. Undang-undang begitu, peraturan pemerintah juga begitu. Sebelum dia dinyatakan tidak sah, ya berlaku, harus dihormati. Nah aturan main pilpres, ya kan sudah diputus. Udah dong, nggak usah dipersoalkan lagi. Termasuk soal debat nih Pak. Debat ini kan juga jadi perdebatan. Gitu ya. Undang-undangnya kan mengatur 3-2, ya kan? 3 capres dan 2 debat cawapres. Lalu di 2009 sebenarnya sudah ada modifikasi, 2 paslon, 2 capres dan 1 cawapres. Nah tahun ini pengen dikembalikan 3-2 tapi didampingi, dan orang langsung mengarahkan bahwa oh ini karena salah satu kandidat nggak mau atau takut debat gitu. Jadi nah, gimana tuh, Pak? Semua itu dalam politik ini namanya kiralogi. Kira-kira semua digoreng gitu loh.
Cuma orang ya kan kelihatan itu mau merendahkan salah satu paslon, bahwa dia nggak berani debat gitu kan. Padahal penjelasan dari KPU nggak begitu. Dan yang kedua yang mengusulkan bukan partai paslonnya dia gitu loh. Tapi itu nggak diterima penjelasan itu. Tapi menurut saya itu bagian dari dinamika aja. Itu kan plus minus. Bisa aja begini orang lama-lama jadi kesian sama Gibran. Semua menganggap remeh dia. Seolah-olah dia tidak berani berdebat. Kan begitu narasinya. Padahal bukan gara-gara dia kan. Bukan gara-gara paslon nomor 2. Nah jadi saya rasa kalau memang terus itu begitu. Negatif campaign, black campaign. Nanti dia playing victim. Orang jadi kesian. Orang menjadi simpati. Malah tambah naik dia popularitasnya. Nah jadi maksud saya sebaiknya 3 paslon dan para pendukungnya ini fokus saja untuk mengkampanyekan aspek positif dari calon masing-masing. Gak usah mempersoalkan yang lain lagi. Udah deket, udah tinggal 2 bulan. Hak rakyat untuk memilih, hargailah. Gitu kira-kira. Tapi kalau modifikasi itu sebenarnya dimungkinkan ya Pak. Maksudnya yang tadinya 3-2, terus ini sekarang kan memang 3-2 tapi dua-duanya hadir gitu. Iya. Dan semua aturan itu tidak mungkin disusun sendiri oleh KPU, nggak bisa. Itu harus rapat bersama. Dan buktinya mereka rapat sama-sama. Cuma di luar ini kan jadi rame. Karena di benaknya sini menganggap Gibran nggak berani berdebat gitu. Sudah ada motivasi kebencian sebelumnya. Itu namanya motivated reasoning. Penalaran yang dimotivasi oleh kepentingannya. Udah ada kesimpulannya dulu. Udah ada sikap. Kalau info yang saya dapat, usulan dari paslon 02, paslon nomor 2 itu adalah tidak ada debat crossing, tapi diskusi publik, tanya jawab. Nah, oleh paslon yang lain, misalnya paslon 01, paslon nomor 1 itu adalah capres dan cawapres dihadirkan, tapi bukan maksudnya membantu menjawab atau dua-duanya bisa menjawab, hanya hadir untuk either duduk di depan atau duduk sebagai hadirin. Ya kurang jelas juga seperti itu bagaimana. Tapi apapun itu sebenarnya modifikasi dimungkinkan ya Pak ya. Iyalah, asal aturannya dibuat bersama-sama hasil musyawarah. Dan memang debat ini ya dari 2004 kan sudah dipraktekin. Sebenarnya nggak terlalu banyak juga pengaruhnya. Gitu loh. Yang tepuk tangan itu kan yang sudah punya sikap. Sikapnya udah terbentuk. Jadi tapi untuk kepentingan pendidikan publik bagus. Biar aja terbuka. Gitu loh. Tapi sebenarnya sampai ke rakyat jelata saya tidak terlalu yakin ini efektif. Dan pengalaman 2004, 2009, 2014, 2019 proforma aja debatnya itu nggak ada yang mau gontok-gontokan. Ya tetap sungkan lah ya, nggak bisa disamain dengan di Amerika misalnya gitu ya. Saling ngantem nggak ada, karena budaya kita kan nggak begitu, lebih musyawarah daripada mendebat. Pak, kalau misalnya balik ke yang tadi, jadi sebenarnya menurut Pak Jimli, pencalonan Gibran itu masuk dalam dinasti politik nggak? Ya kalau dari segi dinasti itu kan mestinya kan ada agenda yang sengaja gitu ya. Untuk yang kan susah kita mengatakan tidak, karena anaknya ada 2, kemudian mantunya ada 1 dalam waktu yang hanya 9 tahun, cepat sekali. Kan gitu. Maka wajar aja kalau orang menilainya kayak begitu. Tapi itu tadi saya bilang, ini kemungkinan besar itu ya, yang tepat itu menyebut Jokowi dan keluarganya jadi korban dari budaya feodal. Bukan maunya dia, tapi sekitarnya itu mengeluh-elukan. Spoiling gitu loh. Nah jadi kita susah juga mau salah menyalahkan. Karena semua partai itu dinasti semua. Ya sekarang menunjuk, yang nunjuk itu begini gitu loh. Jadi sebenarnya budaya feodal ini problem menyeluruh, harus ada solusinya. Jadi jangan lihat satu persatu.
Misal, kalau yang saya pahami, Jokowi itu maunya bukan Gibran. Tadinya dia mau Prabowo, wakilnya tuh Ganjar. Jadi nggak ada niat dari awal gitu loh. Gitu gak? Tapi dalam perjalanan ternyata masing-masing ini partai-partai ini punya calon juga. Nah, jadi jalan tengahnya ada pihak lain yang kira-kira bisa diterima semua. Kira-kira kayak begitu. Dan Jokowinya sebagai presiden, sebagai orang tua, susah juga bilang jangan. Kira kan? Nah, maka terjadilah perubahan yang menyebabkan perselisihan, menegangkan, pisah antara kubu Jokowi dengan kubu Megawati. Nah, jadi saya rasa biar ini jadi bahan pelajaran ke depan untuk meyakinkan semua orang ada masalah dengan budaya politik kita yang harus dimodernisasi. Dan itu berlaku bukan hanya untuk satu keluarga, semua keluarga yang sedang menduduki jabatan politik. Pak, sekarang ini juga udah mulai ada narasi tuh kayak gini loh Pak Jimli. Kaisang Ketua Umum PSI. Kayaknya Gibran kalau terpilih jadi Wapres, mungkin akan jadi Ketua Umum Gerindra. Katanya orang-orang seperti itu loh. Ada wacana seperti itu. Yeah. Terus Jokowi juga udah disebut-sebut kemarin kan sebelum ribut-ribut dengan PDIP jadi Ketua Umum PDP atau mungkin partai yang lain lah gitu. Sebenarnya kita perlu khawatir nggak kalau misalnya satu keluarga menjadi ketua umum partai politik tertentu di waktu yang bersamaan? Apakah itu perlu diatur dalam undang-undang atau bagaimana Pak? Iya, kalau menurut saya itu berbahaya untuk jangka panjang. Makanya saya mengusulkan ada undang-undang larangan rangkap jabatan dan benturan kepentingan. Benturan kepentingan antara urusan pribadi dengan institusi jabatan, benturan kepentingan antara politik, bisnis, media, dan civil society. Ini juga harus diatur. Jangan ada benturan kepentingan. Untuk apa? Untuk memodernisasi yang tadi saya bilang. Institusi politik, sosial, ekonomi kita harus dimodernisasi. Itu yang menyebabkan peradaban bangsa kita maju. Apalagi kalau presidential threshold itu masih 20%, kan itu mengkhawatirkan. Itu termasuk itu gitu sebaiknya dibikin 0%. Jadi ditiadakan itu, biar aja capresnya banyak dan biar aja semua merasa diberi kesempatan. Bukan hanya orang Jawa Timur, orang Jawa Tengah, orang Jawa Barat juga, orang Sumatera juga, orang Sulawesi juga, biar calonnya banyak. Ya kan? Nanti yang akan dipilih oleh rakyat, ya tentu yang disukai. Nah, misalnya Putin, waktu Pilpres, calonnya ada 8. Tapi waktu Pilpres, Putin dapat 76%. Artinya kalau rakyat menghendaki, dia mayoritas 76%. Tapi yang 7 orang lagi nggak dihalangi gitu loh. Nah, Indonesia ini lebih plural dari Rusia. Kan nggak apa-apa calonnya banyak. Kenapa sih susah amat 9 calonnya? Atau 10 kayak 15 kayak capres, why not gitu, biar aja supaya saya sebagai orang Palembang dapat kesempatan juga orang Sumatera gitu, iya kan? Iya. Nah, artinya kalaupun misalnya contoh yang tadi saya sebutkan terjadi, misalnya satu keluarga, misalnya suami istri, orang tua anak, jadi ketua umum partai politik di saat yang bersamaan tidak perlu dikhawatirkan. Enggak, itu termasuk harus diantisipasi. Dalam rangka modernisasi, saya mengusulkan undang-undang partai politik itu direvisi. Tapi betul. Bukan hanya undang-undang partai, tapi jadi partai politik, Orpol, Ormas, dan juga undang-undang PT itu dengan metode omnibus diperbaiki. Antara lain maksudnya untuk mencegah itu tadi dinasti itu, dinasti politik itu tadi. Nah, itu harus dicegah. Nah, gitu. Misal ya, ada pasal yang mengatur pergantian ketua umum partai politik tidak boleh langsung kepada keturunan yang punya hubungan darah, kecuali sesudah periode berikutnya. Nah, mestinya ada pasal kayak gitu sehingga tidak bisa satu ketua umum langsung anaknya, nanti anaknya, cucunya. Nah, itu harus dicegah dengan aturan resmi di undang-undang. Nah, gitu.
Ya, cuma masalahnya itu tadi, Tapi bisa nggak yang buat mereka juga gitu Pak. Nah, artinya saya kira tadi Pak Jimli bilang, oke kalau PT-nya 0 ya nggak apa-apa lah kayak gitu. Tapi walaupun PT-nya 0 ya tetaplah itu yang kayak gitu mesti tetap diatur ya Pak. Iyalah, harus diatur. Dan begini, saya rasa semua partai ini sekarang sudah ngalami, ya kan, berdarah-darah ini. Gara-gara kasak kusuk capres, kasak kusuk cawapres, ya kan? Yeah. Dan juga soal isu dinasti, semua sedang mengalami dan sudah menyadari bahwa ini ada yang nggak beres. Nah, jadi ada peluang kalau menurut saya ya. Yang penting akal sehat dulu nih kita diskusikan dengan para capres ini. Kalau nanti menang, dia akan memprakarsai agenda reformasi gelombang kedua menuju Indonesia Emas. Nah gitu. Dan sudah saatnya karena 25 tahun reformasi kan banyak sekali masalah harus dievaluasi. Nah jadi termasuk soal-soal begini untuk mencegah feodalisme itu bahaya. Ya, power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. Corrupt itu bukan hanya orang menyalahgunakan kekuasaan untuk uang, tapi juga untuk kekuasaan itu sendiri. Nah ini harus dicegah. Nah, jadi dalam sejarah Republik kita sudah ada 7 presiden. Oke. Semua presiden itu ada darah merahnya semua. Darah birunya semua. Darah birunya semua. Termasuk Habibie, walaupun dia kayaknya orang pendidikan Jerman sangat rasional, tapi istrinya orang Jogja, ibunya orang Solo. Jadi ada elemen-elemen biru-birunya. Nah, gitu. Apalagi SBY. Lebih-lebih lagi Megawati. Ya, bukan hanya darah biru, kehitam-hitaman darahnya. Gitu loh. Tapi darah yang paling merah itu menurut saya Presiden Jokowi. Karena dia orang pasar, pedagang. Tapi lihatlah begitu dia masuk ke dalam kekuasaan, jadi biru juga. Malah dalam 9 tahun biru banget. Gitu. Nah, tapi ini kita jangan nyalahin satu persatu begitu, bukan. Tapi kita harus membuat desain modernisasi sistem politik secara lebih menyeluruh untuk masa depan. Jadi nggak usah lagi lah ngomongin soal Gibran. Gibran tuh sudah selesai lah itu. Tinggal nanti bulan Februari yang nggak suka jangan pilih. Tapi yang memilihnya juga banyak itu. Saya padahal dititipin pertanyaan ini tapi udah dihapus tadi gini. Pak, Bapak tadi nyebut-nyebut Gibran berarti Pak Jimli dukung Gibran dong gitu. Gitu. Saya bilang, aduh saya nggak mau nanya nih, nggak mau nanya. Tapi ya iya gitu. Pak, satu lagi nih yang masih soal darah biru banget itu. Soal sebenarnya Undang-Undang Dasar 45 itu dalam kondisi gimana sih Pak bisa diamandemen? Karena itu kayaknya kok jadi nggak sakral lagi, terutama soal mau perpanjangan masa jabatan, mau 3 periode, nanti kan nggak melanggar konstitusi, kan bisa diamandemen Undang-Undang Dasar 45. Nah itu gimana tuh Pak? Jadi kan kita harus membaca, tadi saya bilang ya, jangan hanya grammatical reading, tapi moral values behind the text itu harus dibaca, ada ide. Jadi kalau mau cerita sejarah ya, di BPUPKI dulu tidak banyak pasal undang-undang dasar yang diputing, tidak banyak. Karena berdebat, musyawarah, akhirnya aklamasi, tok, gitu. Tapi ketika mau membuat keputusan, apakah pemerintahan kita ini berbentuk republik atau bukan, itu berdebatnya keras sekali. Ada 9 yang tidak setuju, anggota BPUPKI itu yang tidak setuju republik. Apalagi republik rasa kerajaan, lebih nggak setuju lagi. Mereka tidak suka. Akhirnya apa? Terpaksa diputing. Nah, waktu diputing itu 6 orang minta kerajaan, 55 orang minta republik, maka menang republik. Tapi kalau menurut saya, seandainya sebelum dibuat keputusan dibikin referendum dulu, apakah rakyat Indonesia mau republik atau kerajaan? Saya rasa yang menang itu kerajaan. Kenapa? Karena rakyat di Jawa, di Sunda, di Sumatera, di Kalimantan nggak tahu apa itu republik. Tapi kalau dibilang kesultanan, kerajaan, sudah ngerti semua. Jadi kesadaran kognitif rakyat Indonesia dan perilakunya itu memang kerajaan. Nah, jadi kita ini
republik bentuk formalnya. Tapi perilaku politik kita masih kerajaan. 78 tahun Indonesia merdeka belum terkikis itu. Nah, buktinya semua partai mengalami pembiruan semua. Jadi dinasti semua. Artinya ada desain ide yang ada di Undang-Undang Dasar yang terabaikan. Gitu loh. Jadi saran saya kepada semua penentu kebijakan, baca moral values behind pasal mengenai republik itu. Jadi kita ini sudah sepakat bikin republik. Jadi perilaku kita harus diarahkan menuju republikanisme. Bukan kerajaan seperti sekarang. Nah, itu harus berlaku di semua sektor. Termasuk di bidang politik. Partai politik harus dimodernisasi dan lain-lain sebagainya. Begitu. Ya. Jadi saya rasa cukup ya? Belum, intinya jadi Masih ada lagi. Soal 3 periode itu gimana jadi Pak? Artinya nggak boleh dengan gampang diubah dong gitu. Iya, nggak bisa. Dan memang sudah selesai kan? Nggak ada lagi itu isunya. Udah ketinggalan zaman itu. Oke, ya karena Pak Jimli juga udah bilang udah, walaupun masih ada mau tanya satu lagi nih Pak sebenarnya. Sebagai mantan ketua DKPP, sekarang ini kan banyak isu atau banyak kekhawatiran terjadinya kecurangan. Nah, bagaimana nih kita mengantisipasi supaya kecurangan pemilu itu bisa diminimalisir? Bagaimana sebagai ketua? Ya, pertama penyelenggara pemilu harus tampil jadi begini, KPU, Bawaslu, DKPP, MK, ya kan, harus independen dan terlihat independen. Terlihat independen, gitu loh. Walaupun nggak independen. Ternyata bukan independen dan kelihatan. Jadi jangan kelihatannya nggak jelas gitu ya. Appear independent, to be independent, professional dan kelihatan. Itulah yang ditulis di Bangalore Principles of Judicial Conduct. Jadi peradilan itu bukan hanya insya Allah saya independen, nggak bisa begitu. Harus kelihatan dari tindakannya, dari kata-katanya. Nah, saya sarankan KPU, Bawaslu, DKPP, MK mulai sekarang memperbaiki cara berkomunikasi untuk meyakinkan ini. Bahaya ini kalau enggak. Ya, kalau ini nanti ujungnya ke MK, misalnya nih Pilpres nih ya. Pilpres. Ini kira-kira ini dua ronde nih. Ya kan? 2 putaran. Nah, putaran pertama pun ada kemungkinan misalnya seperti pengalaman 2004. Itu nanti yang nomor 3 dan nomor 2 itu rebutan posisi nomor 2. Nah, lalu nanti di ronde kedua atau putaran kedua itu akan ada lagi gugatan, sehingga KPU, Bawaslu, MK harus siap. Padahal pemilu serentak ini bukan cuman Pilpres, juga Pileg, juga Pilkada. Jadi 2019 yang lalu kan banyak yang meninggal petugas di lapangan. Jadi kalau 2019 saja kayak begitu, saya khawatir 2024 lebih parah. Nah, makanya mereka harus tampil lebih terpercaya, ya, percaya diri dan terpercaya. Begitu juga MK, ya, harus profesional. Nah, termasuk misalnya, ini yang ada baru-baru lagi nih, ini bikin ribut lagi nih soal hacker informasi. Iya, datanya. Data. Iya. Nah, itu bisa aja bukan salahnya KPU, ya kan? Tapi ini bisa merembet kemana-mana. Jadi itu harus cepat juga ditangani. Sebab kalau enggak, semakin menimbulkan ketidakpercayaan. Dan menurut Pak Jimli, sekarang KPU dan Bawaslu dan yang lainnya netral nggak? Ya, harus netral. Tapi di matanya Pak Jimli masih netral. Kalau saya sih percaya, enggak ada pilihan bagi mereka kecuali netral. Oke. Ya kan, cuma ya selalu aja bagi yang kalah itu, udah pengalaman sejak 2004 dulu, setiap kali yang kalah itu pasti nuduh curang. Pasti tuduhannya curang itu. Nah, jadi bagi yang sudah pernah kalah, dia ada pengalaman itu. Ya kan? Nah, jadi kalau bisa ya anulah untuk kepentingan bangsa dan negara, semua penyelenggara pemilu termasuk peradilan yang berkaitan dengan proses maupun hasil pemilu untuk bekerja lebih sungguh-sungguh, profesional
untuk menjaga kepercayaan terhadap negara demokrasi kita. Bukan hanya terhadap diri pribadi pejabatnya atau lembaga di mana dia bekerja, tapi kepercayaan dunia kepada the third largest democracy in the world. Yang kualitasnya masih 54 indeksnya. Kuantitasnya nomor 3 dunia, kualitasnya 54. Nah, apalagi di dunia Islam kita ini the first largest democracy in the world. Betul. Nah, maka kualitas penyelenggaraan pemilu 2024 ini taruhan. Nah, harapan saya semua ya kan mengurangi ya ilmu kiralogi tadi, ya semua digoreng-goreng gitu dengan maksud untuk memperlihatkan bahwa kalau kami kalah gara-gara kami dicurangi, ya nggak bisa begitu dong. Misalnya PDIP, ya kan, atau tim suksesnya Ganjar Mahfud bilang ini ada kecurangan sebab dulu kasih contoh, ya berarti dia pernah curang dong. Nah jangan begitu. Jadi ini motivasinya, ini motivasi untuk menang, ya kan. Nah tapi tidak ada yang mempersiapkan diri untuk kalah. Ya harus siap menang, siap kalah. Demi negara, akhirnya negara yang menang gitu. Oke, Pak Jimli, terima kasih ya. Aduh, saya senang sekali hari ini dapat banyak banget dari Pak Jimli, dari soal sebagai mantan ketua MK, MK, dan juga DKPP dan semuanya. Kamu nanyanya kemana-mana sih. Ya, kan kita mau ngomong ngalur ngidul kata Pak Jimli tadi ya. Wes kita jadi gali aja. Silakan boleh Pak. Diminum. Ya. Oke Pak Jimli. Saya kira pajangan aja. Oke Pak Jimli, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.